setiap tentu unit analisis yang kita lakukan penelitian tentu berbeda maknanya, tergantung persoalan yang kita teliti. Ini menjelaskan satu persatu variabel. Ini hanya contoh dan seterusnya untuk pembahasan variabel yang lain. Ada format di dalam penyajian hasil SPSS, ada format seperti ini. Ini penelitian dari Nigeria, dia buat formatnya tabel 1, khusus statistik deskriptif. Format yang kedua dalam bentuk tabel correlation. Tabel 3 model summary-nya. Ini persis sama di SPSS. Ini dari jurnal Nigeria. Tapi ada juga seperti ini dari Scopus. Dia tidak cantumkan lagi ada seperti yang di atas, tapi dia buat tabel sendiri, tapi ini diambil dari hasil SPSS. Hanya saja kalau kita membuat seperti ini, biasanya publisher dia meminta kita kirim ke publishernya perhitungan kita. Meskipun kita tidak cantumkan dalam artikel uji asumsi klasik, tetapi dia minta. Mungkin sebagai pendukung untuk nanti kalau ada yang mempersoalkan. Misalnya ini contoh format statistik deskriptif. Ini sama dengan di Scopus, tapi dibuat sendiri formatnya. Ini korelasi yang tadi. Apa yang dimaksud korelasi adalah hubungan antara dua variabel secara berpasangan. Jadi ini bentuknya simetris. Misalnya ACC berhubungan dengan LN share. Berapa hubungannya? Korelasi ini maksimal 1, mulai dari 0 sampai dengan 1. Di sini ada negatif, positif, ini angka mutlak. Ya, angka mutlak, jadi maknanya sama. Nah, ini salah satu format lain lagi, ya sama dengan tadi, tapi ini banyak model. Model 1, model 2, model 3, sampai 6. Jadi ada model, biasanya seperti ini kita lihat dependennya berbeda. Di sini menggunakan dependennya ACC, di sini LAACC, di sini DACC, dan seterusnya. Cara mengukurnya berbeda, tapi variabel independennya sama. Jadi dia tidak mencantumkan lagi hasil dari SPSS, tapi dibuat format sendiri. Ini yang banyak dipakai di dalam jurnal internasional. Ini dari Scopus. Nah, ini hasil hipotesis. Ini juga lagi, contoh. Prof. Ya, oke. Sedikit lagi. Ini ada 3 model pengukuran. Ada menggunakan LM, ada menggunakan linear, ada kuadratik. Dicantumkan semua. Yang dipentingkan adalah nilai koefisien dan signifikansinya. Kalau dia bintangnya 2, berarti dia signifikan pada level kesalahan 5%. Kalau bintangnya 3 adalah di bawah 1%. Kalau 1 di atas 5%. Kalau tidak punya bintang berarti signifikansinya di atas 10%. Ini hasil dari SPSS seperti ini, lalu diolah datanya. Bukan ini yang kita masukkan dalam artikel, yang dimasukkan ini. Kita harus mengolah sendiri. Oke. Ini hasil SPSS, hanya contoh saja, uji normality. Ini korelasi, ini dari SPSS, kita olah lagi datanya. Conclusion. Terakhir, kesimpulan, ada 3 biasanya yang kita masukkan, kesimpulan, dan tidak perlu panjang-panjang. Kesimpulan tidak boleh keluar dari permasalahan dan hipotesis. Jadi kalau tadi permasalahannya ada 4, variabel ada 4 yang mempengaruhi Y, 4 itu saja yang kita simpulkan sebagai permasalahan, menjawab hipotesis. Harus konsisten, tidak boleh membuat kesimpulan lain di luar yang permasalahan. Kemudian implikasi. Implikasi itu dampak setelah penelitian ini, ya tentu kita bisa melihat secara teori ataupun secara praktis kebijakan. Kemudian apa rekomendasi kita kepada penelitian ke depan? Jadi kalau ada yang melakukan penelitian seperti penelitian kita ini, rekomendasi kita ya bisa karena penelitian kita ini belum sempurna, ya masih ada kekurangan, kita merekomendasikan misalnya supaya penelitian yang akan datang menambah sampelnya, memperluas sektornya, bukan hanya sektor manufaktur, tapi dia masuk perbankan, kalau kita di bursa efek, atau seluruh sektor diteliti. Atau juga menambah variabel kunci yang lebih relevan, yang belum sempat kita masukkan. Atau kita juga sarankan untuk menggunakan data primer, karena selama penelitian kita hanya menggunakan data sekunder saja. Atau menggunakan model lain. Artinya model kita ini menggunakan bidang yang lain. Misalnya BUMN seperti saya tadi, yang rugi, bisa dipakai juga untuk yang menguntungkan. Jadi penelitian saya ada novelty, penemuan tentang cara mengukur financial distress, kesulitan keuangan. Selama ini yang digunakan adalah diawali dulu dengan Altman, dikembangkan oleh beberapa peneliti sampai tahun 78. Setelah itu terhenti. Dan penelitian berikutnya, financial distress, hanya mengacu pada skor penelitian sebelumnya. Padahal di situ saya melihat banyak kelemahannya. Nah, itu yang saya sempurnakan sebagai novelty untuk dipakai mengukur BUMN mengalami tingkat kesulitan keuangan.
Dan bisa digunakan bukan hanya yang mengalami kesulitan keuangan, tetapi yang sehat pun bisa diukur. Dan saya sudah buktikan dan sudah diujikan di ujian proposal saya waktu ujian S3 tanggal 18 hari Senin. Saya ujian hasil karena penelitiannya sudah selesai dan jurnalnya pun saya sudah siapkan untuk dipublikasi. Reference tadi, ini terakhir saya contohkan lampiran 1, Bapak Ibu sekalian, ada 8 halaman. Jadi ini jurnal internasional yang jurnal hanya 8 halaman. Coba kita lihat abstraknya, hanya 85 kata. Ini contoh, saya tidak tulis namanya, menjaga kode etik. Kemudian latar belakang, Bapak Ibu perhatikan, tapi ada saya kritik beberapa yang tidak masuk. Ada yang dia tidak perhatikan, karena tadi ada 7 hal, saya kasih tanda kuning, Bapak Ibu bisa perhatikan. Dia tidak ungkapkan. Jadi hanya 2 halaman pendahuluan, lalu dia masuk kepada kajian pustaka, laporan keuangan. Ini teorinya, agensi teori, dan seterusnya, setiap variabel. Lalu penelitian terdahulu dibuat dalam bentuk tabel, ini satu model juga. Nah, ini kerangka konseptualnya, hipotesisnya terpisah. Hasilnya ini, hasil statistiknya ini yang dia jelaskan, selesai. Dia jelaskan satu persatu variabel yang berpengaruh, dia simpulkan. Kembali dulu ke teori, ada yang saya lupa tadi, menjelaskan Bapak Ibu, apa itu teori. Teori, oke. Teori-teori, metodologi, literatur, dan teori. Nah, di sini dia. Teori, ini hanya menjelaskan. Jadi kita mengenal ada 3 macam teori, ada grand theory, middle range theory, dan applied theory. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi kalau mau memilih teori, boleh memilih grand atau middle range atau applied theory. Jadi grand theory ini melahirkan middle range melahirkan applied. Contoh manajemen, grand theory. Dia melahirkan teori entrepreneurship. Dan dia melahirkan lagi teori-teori di bawah ini. Jadi grand theory ini yang tertinggi. Boleh yang mana kita mau pakai teorinya, cari yang penting relevan. Boleh menggunakan applied theory, atau middle range theory, atau grand theory. Nah, ini ada definisi apa itu grand theory, apa itu middle range, dan seterusnya. Silakan Bapak Ibu baca. Oke, Bu Nur, mohon maaf waktunya lewat sedikit. Saya kira ini banyak yang saya mau ungkapkan, mau jelaskan kepada Ibu sekalian, tapi waktu yang membatasi kita. Mestinya ini 1 semester, tapi kita hanya bertemu 1 jam. Mudah-mudahan untuk memperkuat tadi yang saya bilang, yang nomor 4 ini, ya literatur, ya hasil, yang nomor 6 dan nomor 5 ini nanti kita akan ada sistem khusus, karena di sinilah tingkat kesulitan yang tertinggi dalam membuat artikel. Tapi kalau kita clear di nomor 6, insya Allah kita bisa membuat jurnal hanya paling lama 8 jam. Saya kalau membuat artikel atau jurnal seminar internasional, paling lama 8 jam. Ya, duduk pagi, sore jam 4 sudah dikirim. Ya, tapi bukan apa, hanya karena kebiasaan, semua kita sudah punya peralatannya, datanya sudah punya, jadi lebih mudah. Bahkan saya dengan Bu Nur 2 bulan lalu membuat sekaligus 28 jurnal. Jadi sampai sekarang baru 5 yang dipublikasi. Masih ada 23 lagi. Itu hanya membuat dalam waktu sebulan. Karena kunci-kuncinya sudah kita ketahui. Begitu juga nanti Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kalau kita sudah menguasai terutama 6 ini, gampang. Yang lain-lain ini relatif mudah. Yang penting di sini di 6-nya. Oke, sekira itu dulu. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya share screen untuk pertanyaan, Prof. Silakan. Langsung diambil aja, diambil alih aja. Saya stop share. Iya, stop dulu ya. Oke. Silakan, Bu Nur. Ya, terima kasih Prof. Amin. Rekan-rekan semuanya, tentu ini tidak bisa sampai mendetail, mendalam, karena kita hanya dibatasi waktu. Oleh karena itu, mohon maaf kalau ada artinya beberapa hal yang masih perlu diperdalam. Nanti insya Allah kita akan bisa ketemu di pelatihan-pelatihan yang akan datang. Ini ada beberapa pertanyaan karena sangat banyak sekali, mungkin Prof. Amin bisa jawab secara singkat-singkat. Yang pertama dari Bu Aning,
Ini mitra saya dosen merenung, Prof. Dari Oh, ya. UPN. Ya, ya. Terima kasih Bu Ya. Aning. Saya terima sebagai dosen merenung untuk HIBA tahun 2019. Ya. Pertanyaannya,